Kalau dari sisi KPK kan dua kan yang disangkakan ke Mas Hasto kan. Satu penyuapan kepada penyelenggara negara, yang berikutnya adalah penghalangan penyidikan. Nah, ini tadi yang aneh kan. Tentang suap oleh Mas Hasto ini tidak ada fakta persidangan satu pun yang mengarah kepada Mas Hasto. Tidak ada satupun. Oke? Tetapi coba kita lihat kasus Blok Medan. Ya. Itu fakta persidangan jelas-jelas mengatakan menyebut anak perempuan presiden dan menantu presiden minta jatah di Maluku Utara, tidak pernah diselidiki. Tapi Mas Hasto berkata atas dugaan-dugaan sudah langsung dituduhkan kepadanya menyuap. Dari mana urusannya? Ini kan ada sesuatu yang kenapa sih KPK gitu ngotot harus penjarakan Mas Hasto? Kan gitu nih. Ya, maka wajar. Lalu yang kedua katanya penghalangan penyelidikan. Yang mana penghalangan penyelidikan? Kan ada salah satu security di kantornya Mas Hasto itu, kemudian kan sudah di BAP oleh KPK waktu itu. Dan tidak ada hubungannya dengan Mas Hasto. Karena pada saat itu kalau nggak salah Mas Hasto sedang di Kompas ini tuh. Apa namanya, gedung Kompas ini tuh. Iya, sedang kunjungan. Silaturahmi dengan redaksi Kompas gitu. Nah itu dikait-kaitkan. Harusnya kan kalau memang benar, ya itu kan kemarin sudah masuk di persidangan pertama dong. Kenapa baru hari ini setelah 5 tahun, 4 tahun lebih gitu loh. Jadi apapun kita mengatakan pasti kita akan menuruti hukum. Pasti akan kita mengikuti proses hukum. Kalau hukumnya benar. Iya dong. Pertanyaannya, sudahkah KPK menjalankan tugas penegakan hukum itu semurni-murninya demi hukum dan keadilan? Atau semurni-murninya karena tekanan atau permintaan? Kan ini yang akan diuji oleh publik. Emang siapa yang minta siapa, Bang? Ada, kabarnya ibu-ibu sama bapak-bapak. Nah, kalau dari penjelasan argumentasinya Bang Deddy kan artinya sudah cukup bahan untuk tanda kutip melawan putusan KPK ini, mentersangkakan Mas Hasto itu di pra-peradilan. Mau ada rencana? Ya, langkah-langkah hukum kan pasti semua kita lakukan. Dan untuk misalnya kemarin ketika kita mau mempertanyakan soal kewenangan presiden untuk melantik 2 kali pengurus pimpinan KPK dalam satu periode yang bertentangan dengan undang-undang, ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kan juga sudah aneh-aneh kalau menurut kita, karena undang-undangnya itu jelas, seorang presiden hanya boleh melantik pimpinan KPK 1 kali selama satu periode. Ini 2 periode, udah jelas-jelas melanggar. Jadi hukum kita ini, mohon maaf dengan segala fakta yang ada, hukum kita ini sudah jadi mainan. Ini udah kayak republik mafia, hukum bisa dipakai untuk alat politik, alat untuk kepentingan orang per orang. Ini kan negara sedang dalam situasi berbahaya sebenarnya. Quo vadis nih republik. Hukum dan penegak hukumnya ya. Iya. Kalau kita bilang oknum, oknumnya banyak banget. Dan kalau kita terus menyalahkan oknum, berarti kan ada yang masalah dengan yang lebih tinggi dari oknum. Kan ini problem nih. Masa semua kasus jadi oknum? Karena kita tinggal di negeri oknum. Negeri oknum. Oknum. Nggak, kalau begitu kan ini statement yang bagus ya untuk pendidikan politik bangsa ini kan, bahwa akan taat hukum tapi memberikan masukan-masukan, kritikan-kritikan, dan ya tidak apa-apa sepanjang memberi ruang bagi pihak lain juga untuk memberikan tanggapan kan Bang? Betul. Lo kan lihat aja pengumuman Mas Hasto itu keluar, media yang duluan memberitakan daripada surat itu sampai kepada yang bersangkutan. Kan aneh ya. Harusnya itu kan dokumen yang tidak bersifat publik. Tapi kan tahu sendiri sudah heboh subuh-subuh, ya kan? Orangnya aja belum menerima suratnya, gitu kan? Jadi waktu itu memang saat heboh di media, termasuk kita juga rame di ruang redaksi, itu memang Mas Hasto belum terima. Satu pun belum terima. Belum, baru terima kan mungkin sekitar jam 11 ya. 11 siang. Jam 11 siang kalau nggak salah jam 5 pengumuman itu. Tapi kan pagi-pagi jam 7 udah rame jagat Indonesia kan. Dan itu Mas Hasto pastinya sudah pasti tahu lah, oke saya akan jadi tersangka. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tadi kan saya udah sebutkan jauh-jauh hari itu sudah di warning. Bahkan petinggi KPK itu sudah ngomong sama seseorang di Mabes itu bahwa Mas Hasto pasti akan ditersangkakan dan ditahan kan kira-kira gitu. Jadi kita udah tahu sejak lama.